Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 122 dengan nama perusahaan CV Puff Medical akan mempresentasikan hasil final report praktikum analisis perancangan sistem informasi kami. FRI 122 beranggotakan saya sendiri, Asya Aulia Putri, lalu rekan saya, Putu Panji Lesmana, dan Firza Kalisa Rinjani. Selanjutnya, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah studi kasus. CV Puff Medical merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kesehatan. Produk yang dijual oleh CV Puff Medical adalah Timad Backpack. CV Puff Medical sebagai perusahaan berusaha membangun sistem informasi perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Sistem informasi yang digunakan adalah berbasis website. Berikut merupakan peranan masing-masing aktor dalam website. Yang pertama ada admin. Pada admin terdapat menu employee dan jurnal. Yang kedua, finance staff. Pada finance staff terdapat menu jurnal, procurement, transaction, salary, dan receipt. Pada production staff terdapat menu MPS, product, material, material request, BOM, dan procurement. Yang terakhir adalah procurement staff. Pada procurement staff terdapat menu procurement, material, material request, procurement transaction, dan receipt. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari perancangan sistem adalah memberikan gambaran umum kepada user tentang sistem yang baru. Perancangan sistem juga dibuat agar memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada programmer. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama ada memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan berbagai proses yang akan mengolah informasi tersebut secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan sistem informasi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang ada di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebutuhan perancangan sistem. Berikut merupakan proses bisnis dari CV Puff Medical, di mana terdapat 5 operator. Yang pertama ada production operator, procurement, production, warehouse, dan finance. Pada proses bisnis ini dapat dilihat pada gambar, dimulai dari start dan diakhiri dengan end. Prosesnya dapat terlihat pada layar. Selanjutnya ada basis data. CV Puff Medical memiliki 13 basis data, diantaranya ada account, BOM, division, employee, dan lain-lain. Pada setiap basis data memiliki masing-masing tabelnya sendiri. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melihat behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, pada gambar terlihat bahwa production system untuk production staff. Production staff dapat mengakses seperti MPS, BOM, procurement, material, lalu bisa melakukan login dan logout. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini untuk melihat urutan aktivitas yang dapat dilakukan. Nah, di sini pada gambar terlihat activity diagram production staff untuk melihat MPS atau view MPS yang dapat dilakukan oleh production staff. Yang pertama itu adalah melakukan login. Apabila password dari production staff ini salah, maka sistem akan menampilkan display notification error. Nah, apabila password yang dimasukkan oleh production staff benar, maka sistem akan menampilkan main menu, lalu production staff dapat memilih klik view MPS, lalu sistem akan menampilkan display MPS atau memperlihatkan MPS. Baik, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap kelas di dalam sebuah model desain.
Nah, di sini seperti yang sudah teman saya katakan tadi, ada 13 kelas, di mana setiap kelas itu memiliki detail masing-masing. Seperti contohnya di sini ada BOM, di mana di BOM itu terdapat BOM ID, material ID, dan material request. Nah, si BOM ID ini memiliki tipe dari datanya, yaitu tipe integer. Nah, bisa dilihat juga yang lain itu ada macam-macam tipe seperti varchar, lalu ada juga hanya char. Oke, selanjutnya merupakan prototype. Prototype ini dibangun untuk desain utama sebelum kita membangun sebuah website. Nah, jadi di sini merupakan prototype dari login page dari website kami. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan website dari aktor production. Seperti yang telah teman saya katakan tadi di use case, kalau aktor si production staff ini bisa melihat MPS, produk, material request, BOM, dan procurement. Nah, di sini juga sebelum dia masuk ke menu ini, dia harus login dulu, dan dia juga bisa logout setelah mengerjakan tugasnya. Nah, ini merupakan kode dari login. Loginnya ini merupakan login dari admin. Nah, sebelum kita memasukkan username dan password dari admin procurement, production, atau finance, kita terlebih dahulu masuk ke menu admin. Nah, pada CVPath kami, adminnya kita beri nama admin_path. Nah, lalu untuk passwordnya ada Path Jaya. Nah, di sini kita menggunakan database $username dan database $password dengan metode POST. Baik, sekarang saya akan menampilkan hasil dari membangun website CVPath Medical. Nah, jadi untuk pertama kali kita akan dibawa ke menu home, jadi kita bisa login, seperti yang saya katakan tadi. Kita masuk pertama itu di admin path, lalu kita bisa login. Nah, di menu admin itu terdapat kelas employee dan account. Nah, di CVPath sendiri itu terdapat 3 employee, yaitu saya sebagai finance staff, lalu ada Firza Kalisa sebagai procurement staff, dan Putu Panjirismana sebagai production staff. Nah, di admin ini ada menu employee dan menu account. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga menu finance staff. Nah, di finance staff ini terdapat menu jurnal, lalu ada procurement transaction, lalu ada salary, dan ada receipt. Nah, pada jurnal juga kita bisa mengklik print sebagai dokumentasi dari perusahaan. Setelah itu, kita bisa logout dan pergi ke admin procurement. Nah, pada admin procurement ini, kita bisa lihat di sini ada procurement. Nah, di sini juga ada procurement statusnya yang sedang berjalan. Lalu ada procurement transaction. Lalu juga ada material yang dibutuhkan untuk membuat produk Timid Backpack. Di sini juga ada material request. Lalu di sini ada receipt. Nah, receipt-nya ini juga nanti akan dilanjutkan ke menu finance staff tadi. Oke, selanjutnya terakhir saya akan melihatkan dari production. Nah, di production itu ada MPS, produk, material request, BOM, dan procurement. Nah, di MPS ini bisa dilihat production status, lalu di produk, karena kita hanya memiliki satu produk, yaitu Timid Backpack. Lalu di material, sama seperti yang di procurement tadi. Lalu untuk material request, juga sama. Lalu untuk BOM-nya, ini merupakan BOM dari produk kita. Lalu yang terakhir, procurement-nya sebagai berikut. Sekian dari FRI kami. Terima kasih.